Nah, kita lanjutkan. Pemimpin terhormat, kejadian sore kemarin masuk berita seorang bapak ini pensiunan, tapi pensiunan dini, bekerja pada suatu BUMN. Dia bekerja di sana, tapi pangkatnya rendah, menengah ke bawah. Gajinya cuma 4 juta sebulan. Istrinya tidak pula bekerja. Jadi setelah dia bekerja ini, menyisihkanlah dia uang 2,5 juta satu bulan untuk rumah. Jadi 4 juta diambil 2,5. Berapa tinggal lagi? 1,5 juta. Inilah dia berhemat-hemat, makan, berhemat-hemat, segala macam cara. Kadang-kadang cari kerja sampingan yang ringan-ringan. Berapa lamanya itu? 20 tahun baru selesai. Dapatlah rumah agak bagus sedikit. Nah, menjelang dia pensiun, anaknya, istrinya meninggal. Innalillahi. Meninggal istrinya. Anak cuma satu, namanya Anissa. Anaknya satu, cantik orangnya. Nah, jadi sebelum ibunya meninggal, kata ibunya, "Nak, kamu adalah anak satu-satunya, perempuan pula lagi. Ini rumah ini untukmu besok ini, untukmu." Ke siapa lagi? Anak satunya, siapa lagi kalau tidak kepada kamu? Oh, iyalah, Mak. Tapi belum dibalik nama. Hanya disebutkan, kata ayahnya, ya begitu juga, untuk siapa lagi kalau bukan anaknya cuma satu. Nah, enggak lama sudah itu menikahlah. Dapat pasangan dia dengan temannya, anaknya wanita yang bernama Anissa ini. Dapat pasangan, dia menikah. Nah, sebelum dia menikah itu dia kasih tahu kepada ayahnya, "Ayah, besok menikah di rumah ini, ayah sedapat mungkin mempersiapkan apa yang ayah bisa. Insya Allah. Nah, tapi pestanya bukan di rumah kita ya, di rumah yang laki-laki. Kita ini sekedar mendoa saja." Iyalah, kata ayahnya. Menikah dia. Setelah menikah, yang Anisah tadi, dia pergi berbulan madu ke Bali. Lamanya 5 hari ke sana. Jadi sebelum dia pergi berbulan madu ke Bali, dia panggil ayahnya. "Ayah, duduk sebentar, Anissa mau bicara." "Ada apa, Nak?" "Kami mau ke Bali 5 hari. Ini rumah tinggal ayah jaga bagus-bagus, ayah pelihara. Rumah ini rumahku ya, rumahku. Ayah pada hari ini suamiku mau ke sini, ke rumah ini, dari rumah orang tuanya. Ayah diteras aja lah dulu ya, ayah. Tapi ayah kan punya musola kecil dalam rumah. Diteraskan ayah bisa sholat. Bisa ya sholat di teras. Biasanya ayah juga istirahat di teras sampai tertidur bagai. Kagak apalah, karena kami masih pengantin baru. Ayahnya agak tersinggung sedikit. Kok baru saja jadi menantu, awak sudah diletakkan di teras. Sudah itu saya mau makan ke dapur. Makan nanti saya antarkan ke teras. Jadi semuanya di teras, sholatnya di teras. Kalau mau makan diantarkan oleh anaknya ke teras itu. Ya, tapi nanti ayah mau mandi, ayah mau bebas. Nanti kasih tahu kapan ayah mau ke belakang, mau nanti dibukakan pintu. Jadi kata ayahnya, rumah kita sendiri, menyicil 20 tahun. Kok mau masuk kita izin dulu sama anak.
Bagaimana ini tidak ada kebebasan? Alasan anak mengatakan, ibu dulu sebelum meninggal mengatakan ini rumahku, dan ayah mengiyakan. Kepada siapa lagi? Karena ini rumahku, ayah pelihara baik-baik. Untuk sementara ayah diteras saja dulu. Masya Allah, tersinggung sang ayah ini. Bagaimanalah anak seperti ini tiba-tiba dia berubah. Akhirnya berangkat dia kembali. Si anak ini bulan madu. Waktu dia berbulan madu itulah 5 hari. 2 hari lamanya ayahnya itu berpikir, saya seperti menumpang di rumah saya sendiri, tidak ada kebebasan. Sampai hati anakku membuatkan aku begitu. Malam-malam diteleponnya orang developer yang membuat rumah. Pak, iya, saya mau jual saja rumah ini. Oh iya, kan dari dulu saya tanya, ada orang mencari rumah, Bapak mau jual apa tidak? Kata Bapak tidak. Ya, ada hal yang mendadak, mau saya jual saja rumah ini. Baiklah kalau begitu, saya hubungi orang yang mau beli kemarin kembali. Rupanya orang itu mau beli, masih mau. Berapa? 800 juta. Berarti besar rumah ini ya. TV berapa tuh kalau 800 juta? TV berapa Pak? 45. Misalnya. Tapi di Jakarta kan agak tinggi. Dibelinya semuanya dihitung dari 20 tahun lalu itu 500 juta. Sekarang sudah bisa dijual 800 juta. Ya, untung 300 juta katanya. Ya, dipercepat ya Pak katanya. Penjualan jual beli ini. Iya, berapa paling cepatnya? 3 hari selesai. Paling cepat. Usahakanlah 3 hari. Sampai 3 hari pas dapat duit cash, langsung dia tinggalkan rumah itu dan dia pulang ke kampungnya di Jogja. Dia tulis di pintu itu, anakku Anissa, ini dari ayahmu yang dulu. Ya Allah, begitu Bu Yusuf. Berarti sekarang bukan ayahnya lagi mungkin. Ini dari ayahmu yang dulu. Ditulisnya di kaca itu, ditempel kertas putih. Ayah berangkat meninggalkan rumah ini, dan rumah ini sudah dijual kepada orang-orang tertentu. Karena sudah dijual, kunci memang ada dibawa oleh anaknya Anissa ini, tapi oleh orang yang membelinya kuncinya sudah ditukar. Dia belum pindah ke situ. Kemudian dia berangkatlah, selamat tinggal dari ayahmu yang dulu. Berangkat ayahnya. Setelah berangkat dia hari keempat, hari kelima belum pulang anaknya tadi. Hari keenam baru pulang, datang ke rumah, dilihat ditempel ada tulisan, kuncinya dicobakan sudah nggak cocok lagi, sudah ditukar. Kata ayahnya, anaknya Anissa ini, kok sudah dijual? Kok ayah diam-diam saja? Kok tidak ada pemberitahuan? Bertanyalah suaminya, memang apa yang telah engkau lakukan terhadap ayah? Itu kata suaminya, saya malah memesan kepada ayah jaga rumah baik-baik. Ada tak sesuatu yang menyinggung ayahmu? Tidak ada, biasa-biasa saja. Cuma saya mengatakan ayah sholat di teras saja, kan terasnya besar. Karena kita pengantin baru, di teras sajalah. Rupanya mungkin itu membuat ayah tersinggung katanya. Maka juga di teras, diantar. Buang-buang air ke belakang, minta permisi. Itulah merasa ayahnya tidak bebas. Dari awal saja sudah seperti ini, bagaimana kalau nanti-nantinya? Akhirnya ayahnya tak tahan lagi,
ketika anaknya pergi berbulan madu, saat itulah dijualnya cepat-cepat. Kenapa? Karena dia merasa akhlak anaknya tidak baik lagi kepadanya. Dia lebih rela katanya hidup sendiri tapi bebas daripada hidup bersama-sama keluarga tapi ada penekanan ketidakbebasan. Masya Allah. Nah, jadi apa nasihat yang bisa kita petik dari kejadian baru sore kemarin? Saya baca hari itu. Apa nasihat yang bisa kita ambil? Yang pertama, nasihat yang bisa kita ambil, jangan cepat-cepat memberikan warisan kepada anak. Ya, yang namanya warisan itu harus sudah mati dulu, orang tuanya baru warisan dibagikan. Ini masih hidup sudah diberi, ini balik nama pula lagi. Kita yang tersingkir. Kenapa? Dia memang baik, tapi pasangannya nanti belum tentu baik. Ini yang menjadi itu, makanya di dalam surat An-Nisa ayat 10, ayat 11, 12 itu tentang pembagian warisan. Ketika orang tua meninggal, itu pertama dibayarkan hutangnya dulu. Harta yang tinggal tuh ada nggak utang piutangnya? Yang kedua bayarkan nazarnya dulu atau wasiatnya dulu. Wasiatnya berapa? Wasiat tidak boleh seluruh harta. Wasiat itu hanya boleh 1/3 dari harta. Ini saya wasiatkan seluruh harta ini saking sayang kepada anak-anak angkatku, berikan kepada anak angkatku semua. Tidak boleh. Itu haknya anak kandung. Dapat warisan nanti. Anak angkat tidak mendapat warisan di dalam Islam. Baru dapat anak angkat itu warisan kalau diwasiatkan. Diwasiatkan tidak boleh pula seluruh harta. Yang boleh diwasiatkan itu hanya 1/3 harta saja. Yang lainnya harus dibagi secara faraid. Jadi hutangnya dibayarkan, nazarnya dibayarkan, wasiatnya dibayarkan, sudah itu dibagilah harta warisan itu menurut ilmu faraid, ilmu pembahagian harta warisan. Kapan harta warisan itu dibagi? Setelah orang tuanya wafat. Ini belum wafat lagi sudah dibagi. Menurut hukum sudah milik anak memang, menurut hukum. Secara moral ya milik bersama orang tua. Tapi anak ini kadang-kadang dia berdasarkan hukum saja. Moral tidak diperhatikan. Dibalik namakan kepada anak, sudah jadi milik anak. Secara hukum tak berhak lagi orang tua, boleh dia mau menjual segala macam. Tapi secara moral ada kan tidak, tetap milik orang tua. Tubuh kita saja milik orang tua, jangankan harta kita lagi. Tapi kadang-kadang banyak anak yang tidak paham dengan agama. Dia hanya mengerti hukum, dia hubungi pengacara, dia merasa punya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam keluarga. Karena itu hati-hati. Yang bapak tadi lupa mungkin kepada ayat Al-Quran. Setelah dia merasa, kok anakku begini, jadikan aku menumpang di rumahku sendiri. Ingat ayat Al-Quran, surat At-Taghabun ayat 13, 12, 13, 14. Apa katanya? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ingat, di antara anakmu nanti ada yang akan jadi musuhmu. Nah, merasakan bapak tadi ini, kalau kayak gini, anak saya ini dah jadi musuh bagi saya ini.
Saya di rumah saya disuruh diteras saja. Ya Allah, apalagi nanti kalau orang ayahnya sudah sakit-sakitan, tak berharga sama sekali bagi anak yang tak bermoral. Karena ayah sudah tua, tak perlu lagi tempat yang tidur yang empuk katanya misalnya ya. Kalau anak tak berakhlak, dia tak akan menghargai lagi. Makin ke belakang, semakin belakang, orang tua belakang, akhirnya bisa keluar dari rumah itu. Kenapa? Karena akhlaknya yang tidak baik. Nah, inilah Al-Quran mengingatkan surah At-Taghabun. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Karena itu hati-hati kamu terhadap anakmu, hati-hati juga terhadap istrimu. Apakah selamanya istri menjadi sahabat? Tidak. Ada masa-masanya istri yang tidak baik menjadi musuh juga. Ada orang bermusuhan dengan istrinya. Ada. Ini bukan baru ini. Sahabat saya. Iya. Nah, jadi sahabat saya ini mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan itu. Menangis ya dulu telepon waktu itu belum ada HP. Ini telepon gini saja. Pemilik hotel. Apa katanya? Ketika saya bacakan ayat ini khutbah di Masjid Al-Fida, suka jadi. Saya bacakan di antara ayat ini. Menangis nih. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Anakmu, istrimu akan menjadi musuhmu. Fahzaruhum. Karena itu didiklah mereka dengan didikan agama yang baik. Kalau tidak dia menjadi musuhmu di dunia, musuhmu juga nanti di akhirat. Di akhirat macam-macam pula kita dituntutnya nanti.